Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati moderator kita pada siang hari ini Saudara Roynanda Sinaga, yang saya hormati para masyayikh, asatidz, para ahli, pakar ilmu falak yang telah bergabung di forum Zoom siang hari ini. Semuanya yang sudah bergabung dari berbagai latar belakang yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Alhamdulillah kita semua siang hari ini bisa bersilaturahmi kembali, melanjutkan kajian kita serial kedua, telaah terhadap kitab yang berjudul Irsyadu Ahlil Millah ila Isbatil Ahillah, karya Syekh Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Eh, izinkan saya menyampaikannya melalui PowerPoint. Mudah-mudahan sudah tampil di layar. Sudah Ustaz, kelihatan. Ya, oke. Ini dua referensi yang saya gunakan untuk menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Yang pertama, referensi primer, buku karya Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama yang lalu, buku ini ditulis pada tahun 1910 Masehi. Pada saat Syekh Bakhit Al-Muti'i menjadi hakim pengadilan agama di Alexandria sebelum beliau ditunjuk sebagai mufti Mesir. Dan saya juga dibantu oleh satu riset buku yang terbit tahun 2021, diterbitkan oleh Oxford University Press. Judulnya Transformation of Tradition, Islamic Law in Colonial Modernity. Ditulis oleh seorang peneliti Muslim dari Amerika Serikat namanya Junaid Quadri. Jadi buku ini membahas tentang pemikiran Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i dalam bidang hukum Islam, khususnya lebih spesifik lagi mengenai ilmu falak, dan lebih spesifik lagi kajian terhadap buku berjudul Irsyad Ahlil Millah ila Isbatil Ahillah. Jadi para pemirsa sekalian yang ingin melihat bagaimana pemikiran Syekh Bakhit, gitu ya singkatnya kita panggil aja Syekh Bakhit, dikaji dan dibedah, dianalisa, silahkan membaca buku ini karya Junaid Quadri. Eh ini outline daftar isi dari buku Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Ada 11 pembahasan, 12 termasuk eh, bagian penutup. Ya, secara umum buku ini ya menjelaskan tentang kesaksian meru'yat hilal, bagaimana status dari syahadah dari ru'yatul hilal eh, secara usul fikih. Misalnya eh, dia masuk khobar jenis yang mana, apakah khobar yang syahadah atau riwayah. Kemudian syarat syahadah itu apa, syarat riwayah itu apa. Kemudian termasuk juga eh, apa namanya, seperti kita bisa lihat eh, di pembahasan nomor 8 itu bagaimana hukumnya ru'yatul hilal atau melihat hilal yang muncul di siang hari. Kemudian pendapat ulama-ulama ahli astronomi, apakah pandangan ahli astronomi, hasil perhitungan mereka itu bisa kita terima atau tidak. Kemudian eh, pembahasan ke-10 itu tentang
ikhtilaful matoli', tentang perbedaan matla, apakah diakui atau tidak itu. Nah, jadi ini kira-kira kurang lebih pembahasan yang ada dalam buku Irsyad Ahlil Millah, tetapi tentu saja karena keterbatasan waktu dan materinya banyak, tidak semuanya dari buku ini yang akan kita kaji, akan kita bedah pada siang hari ini. Eh, saya memilih dua topik dan tampaknya topik yang kedua itu akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi yang pertama untuk hari ini yang akan menjadi titik tekan saya adalah hisab awal bulan dan khususnya apakah hisab awal bulan itu bisa digunakan atau tidak dan bagaimana pandangan mazhab fikih khususnya Hanafi. Kemudian yang kedua adalah apa status kesaksian melihat hilal. Nah, bagian yang kedua ini yang tadi saya sampaikan akan menjadi topik pembahasan di lain kesempatan. Oke, bagaimana mengkaji buku Irsyad Ahlil Millah ini dari perspektif antropologi? Pada pertemuan pertama yang lalu saya sudah menyampaikannya secara general. Nah, ini bagian yang relatif lebih detail, lebih spesifik. Jadi, antropologi di sini digunakan sebagai kacamata atau sebagai kerangka teoretik atau sebagai perspektif untuk melihat objek material berupa pandangan ulama mengenai penetapan awal bulan. Jadi sekali lagi antropologi adalah sudut pandang dalam melihat masalah eh, masalah hisab dan masalah ru'yat. Tuh. Nah, apa saja masalah antropologi yang terkait dalam buku ini? Yang pertama, sejauh mana teknologi dan perkembangan sains itu mentransformasi atau merubah nalar para fuqaha, nalar ahli hukum Islam. Jadi dampak teknologi. Yang kedua, sistem negara bangsa atau nation state. Ini juga adalah suatu institusi baru yang muncul setelah dunia Islam mengalami periode penjajahan, mengalami modernisasi. Tidak ada institusi negara bangsa ini pada zaman sebelumnya, bahkan pada abad 19 belum berdiri di negeri-negeri Muslim. Nah, ketika sistem negara bangsa ini lahir menjadi suatu realitas di tengah-tengah kita, terutama setelah pembubaran The Ottoman. Nah, apa dampak dari sistem negara bangsa ini pada nalar hukum Islam? Itu. Jadi itu satu isu antropologi lainnya yang terkait. Yang ketiga adalah jaringan kesarjanaan Islam, lintas sistem negara bangsa tadi. Pada pertemuan pertama saya sudah menggambarkan bahwa Syekh Bakhit Al-Muti'i adalah eh, seorang ulama Mesir, mantan mufti. Dia lahir di Asyut tapi kemudian berkarir di banyak tempat sampai akhirnya menjadi mufti di Kairo. Tetapi ternyata sifat kesarjanaannya itu tidak hanya lingkup Kairo ansih. Sifat kesarjanaannya itu sampai ke India. Pada pertemuan pertama saya menggambarkan ada korespondensi, ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang Muslim di India mengenai status penggunaan telegraf, begitu. Nah, persoalan jejaring keulamaan itu juga menjadi bagian dari isu-isu antropologi. Kemudian yang keempat, apa pengaruh kolonisasi terhadap hukum Islam? Jadi pada masa pramodern, hukum Islam itu diciptakan oleh masyarakat Muslim ketika mereka hidup dalam suasana kebebasan, bisa menentukan nasib sendiri, tidak di bawah kooptasi siapapun. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan zaman modern, kita menerima satu institusi baru yang disebut dengan kolonisasi, kedatangan bangsa Eropa. Nah,
Apa dampaknya kedatangan bangsa Eropa itu pada cara kita memandang hukum Islam? Yang saya maksudkan hukum Islam dalam narasi ini tentu saja adalah hukum Islam terkait dengan penentuan awal bulan atau terkait dengan ilmu hisab, ilmu falak. Kemudian isu yang selanjutnya yang kelima adalah isu otoritas hukum Islam. Jadi bagaimana zaman modern itu telah merubah cara pandang kita tentang siapa sih ulama yang muktabar gitu. Kemudian pada zaman modern kan sudah ada tingkatan atau hierarki-hierarki ulama di mazhab. Bahkan hierarki itu sangat kompleks. Hierarki itu mengatur. Jadi kalau kita berada pada jenjang paling bawah, kita memiliki keterbatasan. Misalnya kita tidak bisa mengkritik ulama mujtahid mutlak atau kita tidak bisa menciptakan satu metode baru. Tugas kita hanya mengaplikasikan satu manhaj ijtihad yang sudah diletakkan oleh ulama pada generasi lebih awal. Nah, ketika kita masuk zaman modern, bagaimana tatanan yang lama itu, hierarki mujtahid itu bertahan atau berubah? Itu juga satu satu diskusi tersendiri dari sudut pandang antropologi. Nah, secara ringkas, kalau ingin dirangkum, pertanyaan antropologi yang kita gunakan untuk membaca irsyad ahlil milah ila isbatil ahillah ini adalah bagaimana hukum Islam mengalami perubahan, mengalami transformasi ketika memasuki zaman modern. Itu. Oke, ini Syekh Bahid Al-Muti'i. Saya mengajukan sebuah argumen dan argumen ini adalah penegasan dari argumen Junaid Quadri tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Syekh Bahid itu sebenarnya melakukan tajdid atau kita bisa menyebutnya sebagai lompatan atau bisa juga disebut sebagai pendobrakan terhadap fikih khususnya dalam mazhab Hanafi dan lebih khusus lagi untuk masalah ilmu hisab dan penentuan awal bulan. Jadi ringkasnya kira-kira argumennya adalah Syekh Bakhit ini adalah seorang mujaddid pembaharu dalam bidang fikih khususnya fikih Hanafi dan khususnya lagi dalam bidang ilmu hisab. Nah, itu argumen utamanya. Nah, argumen utama ini perlu diletakkan dalam konteks. Mungkin bukan sesuatu yang aneh kalau orang disebut sebagai mujaddid gitu. Eh, istilah mujadid atau reformis itu istilah yang sering digunakan untuk melihat figur-figur tertentu dalam sejarah. Misalnya Abduh, Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani disebut sebagai mujadid. Nah, sekarang kita menggunakan kategori mujadid untuk melihat Syekh Bakhit Al-Muti'i. Nah, argumen ini menjadi spesial ketika kita melihat konteksnya. Syekh Bakhit Al-Muti'i itu sering dianggap sebagai ulama tradisionalis. Atau mungkin begini, kita teman-teman dari Sumatera sangat dekat dengan istilah kaum tua gitu ya. Jadi selama ini ada satu kesan, satu persepsi bahwa Syekh Muhammad Baqir Al-Muti yang ini ya berasal dari kaum tua, dari kelompok tradisionalis yang menentang perubahan, yang konservatif gitu. Nah, eh, pembacaan terhadap irsyad ahli millah ini sebenarnya menunjukkan sebaliknya. Jadi sebenarnya dia juga menerima perubahan-perubahan itu. Komitmen pada pergeseran nilai-nilai hukum, pergeseran fikih, dan komitmen pada hal-hal yang bersifat modern, sebenarnya ada pada dirinya juga yang orang menyebutnya tradisionalis. Jadi artinya apa? Baik kelompok reformis ataupun tradisionalis, atau menggunakan bahasa lain, kaum muda dan kaum tua di Mesir khususnya, eh, itu sebenarnya sama-sama punya komitmen terhadap pembaharuan fikih, terhadap kemodernan gitu. Kelompok yang selama ini digambarkan sebagai tradisionalis sebenarnya akomodatif juga terhadap masuknya epistemologi modernis ke dalam cara berpikir mereka.
gitu ya. Nah, selama ini riset-riset tentang kategori reformis dan tradisionalis itu mengkaji, objek yang dikaji adalah kurikulum pendidikan atau undang-undang wakaf. Tokoh seperti Muhammad Abduh itu karena dia orang Mesir tapi kan dia dibuang ke Prancis. Dia melihat secara langsung kehidupan di dunia barat di Eropa. Kemudian dia pulang, dia menyerukan pembaharuan sistem pendidikan, modernisasi kurikulum. Dia menolak kitab-kitab mutaakhirin untuk diajarkan, menolak syarah, menolak ta'liqat hawashi. Dia mendorong pergi bacalah ke kitab-kitab yang ditulis lebih awal gitu. Kemudian dia memasukkan ilmu-ilmu umum dalam kurikulum pendidikan dan dia mendorong reformasi Al-Azhar gitu ya. Nah, kalau yang diteliti, yang dijadikan standar adalah modernisasi kurikulum dan undang-undang wakaf, maka Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti ini akan kelihatan seperti konservatif atau tradisionalis, menolak perubahan. Tapi ini kalimat dari Junaid Quadri tadi, kalau yang diteliti isu yang berbeda, persoalan ibadah dan khususnya lagi soal hisab awal bulan, maka sebenarnya Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i itu sama seperti kelompok reformis, kelompok modernis. Dia setara dengan Muhammad Abduh, setara dengan Muhammad Rashid Ridho. Dia juga dipengaruhi pandangan Barat modern gitu. Nah, bedanya adalah ini bedanya apa? Antara Ridho di satu sisi, Muhammad Rashid Ridho maksud saya di satu sisi dan Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i di sisi yang lain. Dua-duanya sama-sama menerima pembaharuan, menerima modernisasi, tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i menerima modernisasi dan perubahan hukum Islam itu melalui kerangka mazhab fikih gitu. Ridho sebaliknya dengan menyerukan slogan Arruju ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Al-Quran Sunnah dan penolakan kepada taklid. Jadi Ridho termasuk orang yang punya kesan negatif untuk tidak mengatakan traumatik kepada taklid mazhab fikih. Jadi dia bilang udah kita fresh ijtihad gitu. Nah, caranya beda. Yang satu mengakomodir piranti ijtihad mazhab, sistem berpikir mazhab. Yang satu lagi eh, mengabaikannya. Tapi ternyata at the end of the day hasilnya sama itu. Sama-sama mengakomodir perubahan nalar hukum Islam itu. Oke, saya masih sekarang berada pada tahap kerangka teoretik umum dulu. Eh, Kira-kira paradigma fikihnya Muhammad Baqir Al-Muti'i bagaimana? Nanti saya akan eh, mengambil satu sampel pendapat Muhammad Baqir Al-Muti'i mengenai al-hisab al-falaki atau astronomical calculation. Dan di situ akan eh, kita tunjukkan bagaimana sebenarnya Muhammad Baqir Al-Muti'i juga punya pandangan yang reformis dan menerima kemodernan itu. Nah, jadi sekali lagi Muhammad Baqir Al-Muti'i menyerukan pembaharuan tetapi dengan kerangka berpikir ala mazhab fikih. Dan karena beliau adalah seorang eh, ahli hukum yang bermazhab Hanafi, maka yang digunakan adalah cara berpikir literatur-literatur referensi-referensi dari mazhab Hanafi. Itu. Ini kalimat yang saya gunakan. Ia melakukan tajdid fikih Hanafi, tetapi tetap menjadi Hanafi. Gitu. Jadi tidak dengan mengabaikannya, kemudian membuat perubahan dari jalur yang baru atau metodologi berpikir yang baru gitu. Nah, ini satu argumen, walaupun ini penjelasannya sebenarnya agak panjang. Cara berpikir.
Bakhit Al-Muti'i, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i yang menerima pembaharuan fikih, tetapi tetap berpijak dengan tradisi fikih klasik, itu sejalan dengan satu konsep yang dalam istilah antropologi Islam itu disebut dengan tradisi. Tradisi. Jadi yang apa pendapatnya Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i ini adalah pendapat yang tradisional. Gitu. Tradisional itu artinya tradisi itu dia berpijak pada pandangan masa lalu, mencari dalil-dalil dari pendapat ulama masa lalu, tetapi kemudian dia tidak terperangkap pada pendapat yang lama, dia kembangkan untuk beralih kepada pendapat yang baru gitu. Nah, ibarat satu analoginya begini, dia ibarat eh, apa ya gen gitu ya yang terus bermutasi gitu. Kita misalnya kita itu keturunan dari kakek nenek kita ke belakang gitu. Kita masih mewarisi DNA-nya, masih mewarisi apa namanya memiliki kesamaan-kesamaan genetik dengan kakek nenek kita di masa lalu, tetapi kita mengambil bentuk yang berbeda gitu. Nah, tradisi itu dia berpijak pada sesuatu yang lama, tetapi tradisi sebenarnya tidak harus sama dengan yang lama. Tradisi itu bisa terus berkembang gitu. Nah, kesalahan kita seringkali menyempitkan makna tradisi seolah-olah dia tradisi itu harus saklek, tradisi itu tidak bisa mengalami perubahan. Ada istilah tradisi itu apa namanya jumud atau tradisi itu stagnan, tradisi itu atavisme. Enggak. Tradisi itu berpijak pada yang lama, tetapi pijakan itu digunakan untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang baru itu. Nah, konsep tradisi itu dalam tradisi antropologi di dunia barat diadvokasi oleh seorang antropolog namanya Talal Asad. Talal Asad sendiri berpijak pada pandangan filosof dari Kanada namanya Alasdair MacIntyre. Gitu. Saya kebetulan disertasi saya menggunakan kerangka ini. Walaupun disertasi saya itu tentang pemikiran politik Islam, tetapi saya menggunakan satu kerangka fikir dalam ilmu antropologi Islam yang disebut dengan Islam sebagai tradisi diskursif gitu. Oke. Nah, ini masih eh, saya bacakan singkat aja, tidak perlu saya jabarkan karena saya kira karena ini kajian ilmu falak dan mungkin audiensnya lebih banyak yang berlatar belakang falak, saya akan langsung masuk ke bagian inti. Tapi bagian ini saya bacakan sepintas saja. Bagaimana strategi Muhammad Bakhit Al-Muti'i dalam menerima ilmu hisab? Jadi dia pertama melakukan penafsiran ulang terhadap terhadap teks fikih klasik. Ada riwayat-riwayat, riwayat itu dia berikan makna baru. Kemudian ada banyak sekali pendapat-pendapat klasik, tapi dia memilih pendapat tertentu aja yang sesuai dengan cara pandang dia yang menginginkan perubahan. Artinya dia menggunakan pendekatan selektif dalam mengutip, kemudian juga mengambil opini-opini yang minoritas dalam tradisi mazhab fikih Hanafi. Mayoritas ulama mengatakan A, minoritas yang sangat kecil mengatakan B. Nah, salah satu strategi diskursifnya Bakhit adalah dia mengambil pendapat minoritas ini, kemudian dia kembangkan dan dia advokasi, kira-kira gitu. Kemudian yang keempat adalah dia melakukan generalisasi norma pengecualian. Sebenarnya dia hukum istisnai, tetapi kemudian dia ambil dan dia eh, buat seolah-olah itu menjadi general. Sehingga apa? Dia berpijak pada tradisi mazhab fikih, tapi tradisi mazhab fikih itu dia pakai secara fleksibel atau saya maaf menggunakan istilah-istilah teknis begini, mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Dia bermazhab secara eklektik gitu. Jadi pilihannya banyak kan, karena jangan menganggap seolah-olah mazhab fikih itu tunggal. Dalam mazhab, kalau dia bermazhab Hanafi ya, dalam mazhab Hanafi itu fihi aro, di dalamnya ada nuansa, ada spektrum yang luas sekali gitu. Nah, dia yang hidup zaman belakang, ya dia masih berada dalam kerangka mazhab Hanafi dan dia pilih yang mana yang
menurut dia sesuai dengan zaman sekarang. Jadi jangan anggap bahwa tradisi mazhab itu cuma satu gitu. Mazhab fikih Hanafi misalnya apa yang dikatakan Abu Hanifah saja misalnya, atau dalam mazhab Syafi'i apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i saja. Enggak, di dalamnya ada multiple opinions itu. Nah, yang dilakukan oleh Muhammad Baqir Al-Muti'i adalah bermazhab secara eklektik gitu. Kemudian mungkin ini juga bagian yang perlu saya jelaskan dulu di awal. Jadi Syekh Baqir Al-Muti'i tadi ironi suka disebut orang ulama konservatif. Dia di zaman dia hidup itu menjadi the staunch opponent. Jadi musuh apa ya, aduun ladut gitu. Musuh apa ya, keras, lawan berdebat keras dari Rashid Ridho. Rashid Ridho kan jelas dia punya reputasi sebagai mujadid, sebagai reformis gitu. Nah, Rashid Ridho lah yang dianggap lebih modern, lebih terbuka gitu. Bahkan Rashid Ridho tuh punya sering mengkritik Baqir, wah dia wawasan kemodernannya sangat minim gitu. Tapi Muhammad Baqir Al-Muti'i dibela oleh muridnya sendiri namanya Syekh Siddiq Al-Ghumari. Jadi dia bilang apa? Ini kutipan dalam bahasa Inggris. When he spoke on astronomy and the foreign modern sciences, someone hearing him would think it impossible that he could also similarly excel in other fields. Jadi kalau dia lagi ngomong ilmu astronomi dan ilmu-ilmu barat lainnya, foreign modern science, ilmu-ilmu modern yang asing, asing itu artinya barat, orang yang mendengarnya seolah-olah punya kesan bahwa dia itu pakarnya hanya bidang itu, spesialisnya adalah ilmu astronomi. Padahal dia mendalam ilmunya dalam bidang astronomi dan mendalam juga ilmunya pada bidang-bidang yang lain. Dia menulis buku usul fikih, dia menulis buku di bidang ilmu kalam, dia juga mengkritik berat terhadap Ibnu Taimiyah. Kemudian dia juga menulis buku pemikiran politik Islam karena dia mengkritik apa namanya Ali Abdul Razik. Jadi sebenarnya topik apapun yang dia tulis, yang dia sampaikan itu dalam semua gitu. Nah, ini satu kesaksian dari muridnya, orang yang selama ini disebut reformis, maaf, orang yang selama ini disebut kaum tua, sebenarnya orang yang sangat melek terhadap perkembangan teknologi dan sains gitu. Oke, eh, sudah berjalan setengah jam ya saya presentasi ya, belum juga masuk kepada ilmu hisabnya. Saya masih dulu gambarkan ya mengenai hal ini. Jadi perubahan nalar fikih eh, dan fikih artinya yang terbuka pada perkembangan zaman gitu ya. Itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, perubahan konteks sosial politik. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi dan sains. Perubahan pada ranah sosial politik itu dibawa dan diajukan, diadvokasi oleh dua pelaku. Yang pertama adalah para penjajah barat sendiri, memaksa kita untuk berubah. Dia mengganti sistem hukum kita dari fikih mazhab, dirubah menjadi hukum yang dikodifikasi dalam KUHP gitu, misalnya. Kemudian kita dipaksa untuk bertransformasi menjadi sistem negara bangsa. Kita dipisahkan dari sistem The Ottoman Caliphate misalnya. Nah, itu perubahan sosial politik yang dipaksakan oleh penjajah barat. Tapi juga ada perubahan yang digerakkan, dilakukan oleh para muslim sendiri, intelektual muslim yang pemikirannya mengalami pembaratan gitu. Apakah mereka sekolah di barat secara langsung atau mereka sekolah di dalam negeri tapi mereka ya mengalami kontak dan dipengaruhi oleh pemikiran barat. Zaman awal-awal kita abad 20 itu intelektual Indonesia yang punya kemampuan finansial dan dari keluarga terdidik, mereka kalau sekolah bidang hukum, mereka pergi ke Leiden, mereka pergi ke Belanda. Dan ketika mereka pulang, mereka mengadvokasi sistem hukum ya ala Belanda gitu.
Tapi juga ada orang yang tidak ke barat, cuman ya dia menguasai cara berpikir modern ala orang barat. Soekarno itu tidak ke barat. Soekarno itu alumni ITB gitu. Wakilnya si Muhammad Hatta yang sekolah di Belanda. Nah, tapi dua-duanya sebenarnya orang yang mengalami kontak langsung dengan sistem berpikir orang barat gitu. Tapi di samping itu, di samping perubahan sosial politik juga, mau saya perubahan fikih di latar belakangi oleh perubahan sosial politik, juga dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi baru. Nah, kedatangan barang-barang ini nih yang membuat cara berpikir kita bergeser. Yang pertama telegraf. Ini mengirim mengirim pesan cukup dengan menuliskannya di mesin ini pakai kode, kemudian kabelnya akan membawa pesan itu ke tempat tujuan. Bagian telegraf ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Kemudian teleskop. eh, di zamannya Muhammad Bakhit Al-Muti'in juga sudah ada teleskop dan sudah digunakan. Memang perdebatannya adalah sejauh mana teleskop, sejauh mana apa namanya telegraf itu bisa kita gunakan untuk mempraktekkan ajaran Islam. Teleskop untuk ru'yat, telegraf untuk mengabarkan berita tentang masuknya eh, bulan baru gitu. Ini fonograf. Fonograf itu merekam suara. Sebelum sekarang ada rekaman kaset, apalagi sekarang ada HP, tinggal pencet recorder. Nah, ini awal-awal abad 20 dulu cara yang dimiliki oleh masyarakat Muslim untuk merekam. Kemudian fotografi. Nah, inilah yang membuat terjadinya perubahan apa namanya nalar fikih gitu. Oke, bagian ini saya kira em, ini argumen umum dari buku Junaid Quadri yang saya sebutkan di awal tadi. Eh, ini kelihatannya singkat, tapi untuk menjelaskannya butuh kalimat agak panjang. Mungkin lain kali aja, karena kita biar fokus kepada diskusi mengenai hisab. Nah, ini saya kira poin terakhir sebelum masuk ke hisab. Jadi, pandangan atau penilaian bahwa Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i seorang tradisionalis berpijak pada tradisi mazhab fikih, tetapi menerima teknologi baru, menerima sains perkembangan teknologi, itu menunjukkan bahwa para ulama itu sebenarnya bukan orang-orang yang jumud, itu bukan orang-orang yang stagnan, dan mereka bukan penghalang perubahan. Nah, di kalangan para peneliti ada dua sudut pandang. Sebenarnya ulama-ulama itu, saya tidak mengatakan ulama zaman sekarang ya. Ulama yang hidup pada generasi awal ketika kita mengalami kontak pertama dengan dunia barat. Ketika kita baru akan bergeser ke zaman baru dari zaman tradisional gitu ya. Nah, ada dua pendapat. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa para ulama itu orang-orang yang membeku pikirannya. Orang-orang yang hidup di masa lalu gitu. Nah, itu diwakili oleh orang seperti Fazlur Rahman. Islam and Modernity. Nah, bukunya Junaid Quadri tadi yang menganggap bahwa Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i itu adalah mujaddid, itu artinya apa? Mematahkan argumennya Fazlur Rahman. Nah, pendapat kedua, pendapatnya Qasim Zaman, ini dua-duanya orang Pakistan, berbeda generasi. Itu Zaman berpendapat bahwa ulama itu adalah custodians of change. Mereka orang yang bisa menerima perubahan, tapi mengawal perubahan itu supaya sejalan dengan Islam. Jadi ini sudut pandang sebaliknya, ulama itu adalah ulama yang bukan bukan manusia yang kaku. Ulama itu juga menerima perubahan. Cuman mereka perlu eh, memastikan bahwa semuanya sesuai dengan kerangka berpikir Islam ala fikih gitu ya. Qasim Zaman sekarang mengajar di Princeton University. Dulu dia sekolah di McGill di Kanada. Dan kebetulan saya pernah bertemu dengan Qasim Zaman waktu dia datang ke kampus saya dulu di Arizona. Oke, nah ini sekarang kita pelan-pelan mulai masuk ke pendapat Muhammad
Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i mengenai ilmu hisab. Ini argumen utamanya. Sekalipun ilmu hisab sudah berusia tua di dunia Islam, para fuqaha atau ahli fikih lebih sering mengesampingkan temuan-temuan astronomi demi mendukung metode dan norma hukum mereka sendiri. Jadi bergenerasi-generasi itu para ulama menolak ilmu hisab dengan segudang argumentasi. Saya kebetulan pernah menulis artikel dan dipublikasikan oleh jurnal Al-Marsad juga di UMSU, di OIF. Beberapa argumen yang digunakan para ulama pramodern dalam menolak hisab. Saya tidak perlu mengulang itu, ada di sana, silahkan dibaca. Tapi itu pendapat mayoritas. Nah, Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i tidak lagi mempertahankan pemisahan antara fikih dan sains. Artinya, dia menerima sains dan pemikirannya menandai adanya hubungan yang berbeda antara sains dan fikih. Dia lebih akomodatif dan sangat akomodatif terhadap sains gitu. Bahkan dia sebenarnya menganut satu paradigma berpikir yang disebut dengan optimis terhadap sains. Ini kontras. Nanti saya akan tunjukkan kontrasnya dia dengan misalnya Ibnu Abidin, seorang ulama dari mazhab Hanafi yang hanya satu generasi sebelum Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Ibnu Abidin itu lebih pesimistik dalam melihat sains, dalam melihat ilmu hisab. Tuh. Ini konteks sejarah yang melingkupi Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Tadi sudah saya sebutkan penemuan telegraf, fonograf, teleskop. Kemudian, nah di Mesir tahun 1905 itu juga sudah berdiri observatorium. Jadi para saintis itu sudah berpikir tentang meneliti angkasa sebenarnya. Nah, dia berpikir masa kita kelas para ulama cuma bisa mengharamkan observatorium aja gitu. Masa itu isinya para saintis, mereka muslim juga mensupport data, lalu kita mengambil sikap rejeksionis gitu. Nah, dia mensupport sains dan dia artinya memberi apresiasi terhadap observatorium Hilwan ini gitu. Saya pernah ke sini diajak dulu oleh Pak Arwin, tapi yang secara reguler ke observatorium ini adalah Pak Arwin gitu. eh Apa namanya? Ini foto yang saya peroleh di internet, tapi kayaknya generasi awal, jadi artinya observatorium puluhan tahun yang lalu, hari ini sudah banyak berubah bangunannya, bentuknya. Oke, nah ini review singkat mengenai mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i mengenai penggunaan hisab. Yang pertama ada tokoh bernama Ibnu Suraij. Ibnu Suraij menerima hisab. Kemudian ada An-Nawawi. An-Nawawi itu ya dikenal sebagai apa namanya tokoh paling mu'tamad untuk merojihkan berbagai pendapat yang bertentangan atau merojihkan mana pendapat yang banyak itu yang paling kuat gitu. Dia menolak pendapat Ibnu Suraij, artinya dia tetap berpegang pada Ru'yatul Hilal dan itu kemudian menjadi pendapat jumhur mazhab Syafi'i, pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Then come along a scholar by the name of As-Subki. As-Subki menolak pendapat jumhur, dia menerima hisab gitu. Ini yang dipakai oleh Pak Arwin untuk kajian apa namanya Turos di Medan, karya Asubki dalam bidang ilmu hisab, ilmu falak. Tapi pendapat Asubki kemudian dipatahkan lagi oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i lainnya. Jadi ada tokoh bernama Ar-Romli, Asyarbini dan lain-lain yang datang setelah Asubki. Jadi ya udah argumen Asubki runtuh. Makanya sampai hampir menjelang abad modern nggak ada lagi yang mengendorse hisab itu gitu. Jadi sangat sedikit yang mengendorse hisab dari mazhab Syafi'i. Kemudian bagaimana dengan mazhab Hanafi? Nah, ini laporan dari Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ini wafat tahun 1836. Jadi artinya hanya 100 tahun sebelum Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i.
Ibnu Abidin melaporkan bahwa dalam mazhab Hanafi, penentuan awal bulan itu hanya dengan ru'yat atau istikmal. Jadi itu satu generasi sebelum Muhammad Baqir Al-Muti'i, mazhab Hanafi hanya menggunakan ru'yat atau istikmal. Bahkan dia mengatakan bahwa hisab itu zonni. Hisab itu tidak pasti. Ini dia bilang ya. In the case of these lofty bodies, jadi untuk melihat benda-benda angkasa ini, si penghitung atau si astronomnya ini perlu memastikan dulu ukuran derajatnya, kemudian arahnya di mana, dan pengetahuan mereka, penghitungan mereka itu cuman bitoriqit takrib, cuman perkiraan, not in reality, la alal haqiqah, tidak akurat gitu. Oleh karena itu banyak astronom yang salah dalam menghitung gitu. Walaupun ada juga yang benar. Nah, karena ada yang benar, ada yang salah, maka sifat dari ilmu hisab itu adalah zonni atau spekulatif. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Sebaliknya, kalau hisab itu zonni, menurut Ibnu Abidin, syahadah atau kesaksian dari orang yang meru'yat hilal itu qat'i gitu. Jadi against those who give priority to the conclusive conclusions of astronomy over the merely probabilistic testimonies of sighting, Ibnu Abidin cites approvingly the opinion of Shihabuddin Ar-Romli that shahada or witnessing has been granted the status of certainty by the lawgiver. Jadi dia merojihkan pendapatnya Ar-Romli, orang Hanafi merojihkan pendapatnya orang Syafi'i bahwa kesaksian Ru'yatul Hilal itu justru qat'i. Nah, sekarang datanglah Muhammad Baqir Al-Muti'i yang memberikan intervensi membawa perubahan dalam fikih mazhab Hanafi. Oke, istilah ini tidak saya jelaskan lah soal representasionalisme itu. Nah, ini bagaimana Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i membangun argumen. Dia tidak mengabaikan mazhab fikih. Dia tidak, oke, kita ambil hadis lalu kita beri makna hadis secara baru, mengabaikan ulama sebelum kita. Itu bukan strateginya Baqir, itu strateginya Ridho, mungkin juga strateginya Ahmad Syakir gitu. Strateginya Baqir pokoknya dia pakai bahan-bahan yang sudah disediakan mazhab Hanafi, walaupun bahan itu sedikit, walaupun dia minoritas, tapi kita gunakan gitu. Dia berpijak pada pendapat Ibnu Suraij. Nah, kemudian berpijak pada tokoh bernama Al-Qushairi. Ini juga masih menjadi pertanyaan dan diskusi siapa Al-Qushairi yang dia maksud dalam Irsyad Ahlul Millah ini. Kemudian dia berpijak pada Taqiyuddin As-Subki dan berpijak pada seorang ulama bermazhab Hanafi namanya Al-Marjani gitu. Tapi dari pijakan-pijakan sebelumnya itu tidak ada yang sejauh dia dalam menerima hisab. Jadi semuanya menerima hisab, tapi dalam batasan-batasan. Nah, yang paling jauh menerima hisab adalah Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Jadi kita luput itu dalam tulisan-tulisan kita, dalam diskursus kita. Jadi kalau kita menulis siapa saja yang yang menerima hisab, kita mengidentikannya pada Ahmad Syakir selama ini atau Rasyid Ridho gitu ya. Atau kembali tadi ke belakang dari generasi Asubki atau generasi siapa Tabi'in Abdul Asikhir. Ternyata ada orang dari latar belakang mazhab fikih yang bermazhab juga menerima hisab. Nah, mudah-mudahan setelah ini narasi kita menjadi kaya gitu. Teman-teman yang mengajar di UIN, di IAIN, di Prodi Ilmu Falak, UMSU misalnya bisa itu menjadikan pikiran pendapat Muhammad Baqir Al-Muti'i sebagai topik riset untuk menulis jurnal misalnya. Jadi untuk meluaskan pandangan kita supaya tidak itu-itu aja gitu. Ulama yang menerima hisab. Nah, ini posisi Ibnu Suraij tadi ulama mazhab Syafi'i generasi awal yang dirojihkan diambil oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Saya tidak membacakannya lagi karena keterbatasan waktu. Yang jelas dia mengafirmasinya. Kemudian, nah ini As-Subki.
As-Subki itu memang benar dia menerima hisab. Tapi hisab digunakan hanya untuk menolak ru'yat yang keliru. Jadi kalau ada orang mengklaim telah melihat hilal, tapi hilalnya ada di bawah ufuk, maka kesaksian dia telah melihat itu ditolak karena bertentangan dengan ilmu hisab. Jadi hisab dipakai cuman untuk menegasikan laporan ru'yat yang salah. Jadi hanya sebatas itu. Penentuan awal bulan tetap menggunakan ru'yat gitu ya. Nah, ini intervensi dari Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Sekalipun dia berpijak pada As-Subki, bahkan ekstensif, dia selangkah lebih maju. Pertama, dia mengatakan ilmu hisab itu qat'i. Saya terus terang nggak tahu apakah kalimat ini dipengaruhi oleh Rasyid Ridho ataukah dia orang pertama di zaman modern yang mengucapkan ini. Karena kita tahu ya, Syekh Muhammad Rasyid Ridho juga menerima hisab, bahkan tulisannya sudah diterjemahkan oleh Pak Samsul Anwar, Profesor Samsul Anwar dengan tulisan Yusuf Qardawi mengenai argumen menerima hisab. Jadi Rasul Ridho jelas menerima hisab. Tapi pernyataan hisab itu qot'i, apakah pernyataan Ridho yang lebih dulu atau Muhammad Baqir Al-Muti'i kita nggak tahu. Tapi yang jelas Muhammad Baqir Al-Muti'i sendiri pun menerimanya. Gitu. Nah, sebab ini yang penting lagi. Sebab masuknya bulan baru itu bukan ru'yat, tapi adalah keberadaan bulan. Jadi ru'yat atau tidak ru'yat, ru'yat dilakukan atau tidak dilakukan, sebenarnya kalau bulannya sudah ada, maka eh, kita sudah punya sebab untuk memasuki Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Itu. Dan ini juga pendapat yang disampaikan oleh Baqir Al-Muti'i, ru'yat justru adalah metode yang zonni. Aha. Jadi ru'yat zonni penuh dengan dugaan, dia potensial salah. Gitu. Oke, ini dalil dia kenapa dia menerima hisab. Pertama, kata-kata syahida. Nah, sebenarnya bukan ulama modern ini yang berdalil dengan ayat ini. Bahkan Syekh Baqir Al-Muti'i itu sudah menggunakannya gitu. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang syuhud menyaksikan asyhar bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam tafsir jumhur ulama, syahidah di sini dimaknai sebagai ar-ru'yah al-fi'liyah. Tapi pendapat itu ditolak oleh siapa namanya? Muhammad Baqir Al-Muti'i. Menurut dia kata syahidah itu ada dua. Pertama, al-hudur fi syahar, al-hudur fi apa namanya? Fi syahar wa adamus safar. Ya benar. Orang yang berada di dalam, orang yang menetap pada satu kota tidak pergi. Artinya barang siapa yang berada di satu kota dia tidak melakukan safar, maka hendaklah dia memulai puasa. Itu makna pertama dari syahidah. Makna yang kedua, makna alternatif adalah memiliki pengetahuan tentang keberadaan syahar. Jadi barang siapa yang tahu bahwa bulan datang, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, pendapat kedua inilah yang digunakan, dijadikan pijakan oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Karena syahidah dengan makna yang kedua inilah yang menjadi dasar hisab itu bisa digunakan. Gitu. Ini apa teksnya dalam bahasa Arab, saya tidak bacakan lagi. Oke, apa dia bilang bukti bahwa hisab itu qot'i, hisab itu pasti. Oh, lihat tuh gerhana bulan, gerhana matahari. Setiap kali dihitung oleh para astronom tidak pernah meleset. Kita suka menggunakan argumen ini di zaman modern ya. Tapi tahun 1910 saya Muhammad Baqir Al-Muti'i udah bilang perhitungan hisab itu qot'i karena setiap kali ada perhitungan gerhana matahari bulan tidak pernah meleset sama sekali. Dia bilang. Itu bukti bahwa dia qot'i. Tahun 1910 dia udah bilang itu. Nah, tapi kalau berbicara tentang hisab, kriteria hisab apa yang dia gunakan? Dia tidak menggunakan kriteria hisab wujudul hilal. Dia menggunakan kriteria imkanur ru'yah. Tapi perlu juga dicatat.
dia imkanur ru'yat yang hisab, bukan imkanur ru'yat yang ru'yat. Kira-kira paham nggak dengan kalimat saya itu? Apa maksudnya imkanur ru'yat yang hisab, bukan imkanur ru'yat yang ru'yat? Di Indonesia kan sudah tahu tuh, dia sudah di atas 3 derajat. Kan sudah imkan berdasarkan hisab. Tapi harus turun ke lapangan. Jadi imkan ru'yatnya itu harus di ru'yat lagi. Nah itu yang saya maksudkan imkan ru'yat yang ru'yat. Ini Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i sebaliknya. Kalau di atas perhitungan, di atas kertas, menurut ilmu astronomi, ilmu hisab, sudah dikatakan, sudah diketahui bahwa bulan sudah imkan, bisa dilihat oleh mata, maka sudah masuk, sudah ada sebab syar'i kita berpuasa. Jadi artinya tidak harus lagi dilakukan ru'yatul hilal. Nah, itu yang saya katakan dia memegang kriteria imkan ru'yat yang hisab, bukan imkan ru'yat yang ru'yat. Kriteria global kita, kalender hijriah global yang sudah dipakai Turki, dipakai Eropa, dipakai Amerika itu juga imkan ru'yat, tapi imkan ru'yat yang hisab. Oke, ini tadi saya menyebut bahwa dia berpijak pada Asubki, kedua dia berpijak pada Al-Marjani. Nah, Asubki tadi unik. Asubki itu bukan orang Hanafi loh itu. Asubki itu orang Syafi'i itu. Nah, sekarang dia baru berpijak pada ulama Hanafi. Ulama Hanafinya uniknya itu bukan ulama Hanafi orang Arab, ulama Hanafi dari Rusia. Nah, ini juga meluaskan cara pandang kita ya tentang Islam. Cara pandang kita tentang Islam, Islam itu di Rusia sudah sangat tua, sangat mapan, bahkan sudah punya tradisi keilmuan. Ini kawasan namanya Volga Rusia. Ini Tatarstan namanya. Saya ada gambar, ada apa namanya tanda panah itu menunjukkan ke kota ini. Nah, Al-Marjani, Syihabuddin Al-Marjani berasal dari kota ini, dari Kazan, ada di Rusia. Dan Al-Marjani punya kitab-kitab fikih, diantaranya dia punya pembahasan tentang ru'yat dan hisab. Nah, Syekh Muhammad Baqir Al-Mati'i menerima hisab dengan berpijak pada pandangan Al-Marjani. Ini banyak sekali data-data kalau mau ditindaklanjuti sebagai riset dalam apa ya, dalam skripsi, tesis, disertasi atau artikel jurnal. Ini apa namanya Republik Tatarstan dan Bashkortostan. Dia tinggal di Kazan sini. Di zaman modern penduduknya ada 3,9 juta. Ini ulama tadi dari Rusia tadi. Dia baru wafat 1889. Dan kepada pikiran Al-Marjani inilah saya Muhammad Baqir Al-Muti'i berpijak. Tapi juga nggak persis karena eh, pandangan Al-Marjani itu masih terbatas penerimaan hisabnya. Dia menerima hisab bukan untuk menentukan awal bulan, gitu ya. Dia begini kasusnya itu. Dia kan orang Volga, orang Rusia. Ditanya orang, Syekh Al-Marjani, bagaimana dengan kami Muslim yang tinggal di lintang utara? Ada anomali di sini. Anomalinya apa? Kami tidak pernah mengalami, kami pada bulan-bulan tertentu tidak mengalami waktu Isya di mana malam gelap gulita, syafaq sudah hilang dari ufuk. Kira-kira terbayang nggak kalimat saya? Sholat Isya itu kan terjadi kita lakukan ketika matahari, syafaqnya, cahaya merahnya itu sudah hilang dari ufuk. Sehingga gelap total eh, dan itulah waktu terjadinya sholat Isya. Ada yang mengatakan 18 derajat, ada yang mengatakan minus 18 derajat, ada yang mengatakan 20. Itu satu isu terpisah. Tapi yang jelas ada satu kawasan di Lintang Utara yang malamnya itu tidak pernah gelap. Malamnya itu masih ada cahaya-cahayanya itu. Masih kelihatan kayak maghrib aja. Bagaimana kami sholat? Karena kami tidak menjumpai kondisi gelap total itu. Lah dia bilang, kamu kan apa namanya situasi yang nadir. Kamu tuh situasi yang jarang dalam fikih. Ya udah, bukan berarti sholat isya kamu ditiadakan. Terus bagaimana sholatnya? Ikuti waktu sholat dari tempat terdekat dari kamu yang normal. Kalau di Volga Tatar tadi nggak normal ya ikutilah ke selatan sedikit gitu. Di kota-kota lain di Rusia misalnya. Nah, disitulah ilmu hisab bisa digunakan untuk menggunakan
perhitungan waktu, menghitung waktu Isya di tempat lain yang normal. Tapi untuk awal bulan Al-Marjani tetap tidak berpijak pada ru'yat, gitu ya. Maaf, tidak berpijak pada hisab, dia tetap berpijak pada ru'yat. Nah, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'ilah yang mengembangkan pertama kali dalam tradisi mazhab Hanafi menerima hisab dalam penentuan awal bulan, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, panjang sekali ya monolog saya. Materi selanjutnya saya sampaikan di awal sekarang adalah tentang pandangan Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i mengenai kesaksian Ru'yatul Hilal gitu. Dan itu punya dimensi antropologi juga di balik itu gitu. Sementara begitu saya kembalikan kepada moderator.